Fenomena penegak hukum jadi maklar kasus sudah mengakar Lembaga Peradilan Indonesia. Peradilan di negeri ini masih perlu terus diupayakan pembenahan. Soal kasus suap bukan hal yang baru. Berikut beberapa contoh perkara penegak hukum jadi maklar kasus. Kita lihat yang terbaru pemirsa di tahun 2024 ini ada nama Zarov Richard yang baru ini mengejutkan di mana ia merupakan mantan pejabat dari Mahkamah Agung atau MA. Dia ini terjerat kasus dugaan suap kasasi vonis terhadap Gregorius Notanur, terjerat kasus bersama dengan sejumlah pihak lainnya yaitu hakim yang sudah ditangkap, kemudian menjadi maklar kasus sejak 2012, tidak tanggung-tanggung sudah cukup lama ia menekuni menjadi seorang maklar kasus dari tahun 2012 hingga sebelum dirinya pensiun yakni tahun 2022. Dan dari hasil penggeledahan oleh pihak yang berwajib di kediaman dari Zarov Richard ditemukan uang hampir 1 triliun rupiah. Mengejutkan sekali, di kediamannya ada pecahan dolar Singapura, ada pecahan dolar Amerika Serikat, jika di total mencapai hampir 1 T pemirsa untuk Zarov Richard ini. Tidak hanya mantan pejabat MA, mantan pejabat lainnya juga ikut dalam maklar kasus. Kita lihat untuk yang kedua ada nama Heru Kusbandono. Ia adalah hakim ad hoc Tipikor Pontianak. Ini menyuap hakim Tipikor Semarang pada 2012. Dia menyuap hakim untuk mempengaruhi putusan atas terdakwa Ketua DPRD Kabupaten Grobogan ya, M. Yaini yang terjerat kasus korupsi dengan perawatan kendaraan dinas anggota DPRD Grobogan. Tidak tanggung-tanggung, angkanya tidak ratusan juta pemirsa, tapi miliar rupiah, 1,9 miliar rupiah. Dan juga turut aktif melobi anggota majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang yang mengadili M. Yaini, yakni Hakim Kartini, Juliana Marpaung, Pragnoso, dan Asmarinata. Ada 4 hakim yang ia suap untuk perkara ini dan divonis 6 tahun penjara. Kita lihat yang ketiga, penegak hukum lainnya juga bermain dalam maklar kasus, tidak tanggung-tanggung, angkanya juga fantastis. Kita lihat untuk yang ketiga ada nama Stepanus Robin 47 pemirsa. Ia merupakan ex penyidik KPK, beragam ya, ada hakim ad hoc Tipikor, ada mantan pejabat MA, termasuk dari ex penyidik lembaga antirasuah KPK. Ada nama Stepanus yang divonis 11 tahun penjara dan harus mengembalikan uang 2,32 miliar ke negara. Ia ini bermain dalam kasus suap DAK, dana alokasi khusus Lampung Tengah. Kita lihat yang terakhir yang menjadi perhatian publik untuk pejabat yang melakukan atau ikut dalam maklar kasus ada nama Sudrajat Dimyati, Hakim Agung nonaktif MA, lagi-lagi dari Mahkamah Agung ini. Pejabatnya ia menerima suap dalam perkara kasasi pilot koperasi simpan pinjam inti dana di MA. Kemudian ia juga menerima suap dan dalam mengadili sengketa rumah di Pancoran, Jakarta Selatan. Dan kemudian ia membela diri, ajukan PK, yaitu upaya untuk peninjauan kembali ya. Tapi ini dikabulkan dengan hukumannya sunat dari 8 tahun menjadi 7 tahun penjara. Kita harapkan tidak ada kasus lain ya yang menjerat dari penegak hukum, karena sungguh malu ada pejabat hukum yang bermain dengan hukum.